Kebutuhan di dunia industri serta pembangunan yang membutuhkan perkembangan teknik kimia di dalamnya telah melahirkan jurusan teknik kimia. Adalah Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau FT Untirta yang berkembang secara pesat, salah satunya dengan program studi teknik kimia di dalamnya. Keberadaannya yang telah lebih dari setengah abad, yakni 30 tahun itulah usia teknik kimia. Tepat di tanggal 28 November, jurusan teknik kimia memperingati hari jadinya. Dengan alasan itulah, Teknik Kimia FT Untirta menggelar Chemical Expert 2011 atau yang lebih dikenal dengan Chemical Engineering atau Cemeng Day 2011 FT Untirta. Chemical Expert rutin digelar setiap tahun. Kali ini merupakan tahun ke-6 setelah 2006 yang lalu pertama digelar. Rangkaian Chemical Expert diawali lomba cerdas cermat bertema problem solving untuk pelajar SMA maupun SMK se-Indonesia. Lomba berlangsung di Aula FT Untirta Cilegon, Selasa pagi, 29 November 2011. Di usianya yang kini 30 tahun, Teknik Kimia Untirta telah menjadi jurusan yang banyak diminati. Terlebih di Banten, khususnya di kota Cilegon, banyak berdiri industri sehingga membutuhkan lulusan teknik kimia. Menurut dosen Teknik Kimia Untirta Cilegon, Widya Ernayati, Chemical Expert merupakan kegiatan tahunan. Tahun 2011 adalah tahun ke-6 penyelenggaraannya sejak 2006 silam. Pelaksanaannya dibagi ke dalam 3 tahapan, yakni lomba cerdas cermat, karya ilmiah, dan penulisan esai. Kesemua lomba ditujukan kepada pelajar SLTA. Chemical Expert ini sebetulnya merupakan serangkaian kegiatan dari Chemical Engineers, yaitu acara ulang tahun teknik kimia. Sebetulnya itu yang rutin dilakukan setiap tahun gitu ya. Untuk kesempatan kali ini kita mengadakan Chemical Expert, yaitu tujuannya meng-hire adik-adik kita yang masih di SMA itu untuk ikut lomba di teknik kimia, sehingga bisa mengenalkan teknik kimia dan umumnya itu Untirta ke sekolah-sekolah gitu ya. Jadi kita bisa diketahui lah artinya keberadaan Untirta. Widya menambahkan, untuk tahap seleksi dimulai dari pendaftaran melalui situs web Teknik Kimia Untirta. Chemical Expert juga merupakan ajang promosi jurusan ke pelajar SLTA. Pertama memang kita publikasi ya. Pertama publikasi itu lewat internet, kemudian juga kita menyebarkan poster dan leaflet-leaflet ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia gitu ya. Kemudian juga terakhir kita juga roadshow, terutama yang di daerah Jabodetabek. Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia atau Himatemia Untirta Cilegon, Hairullah mengatakan, banyak keunggulan yang bisa diperoleh dengan menimba ilmu di jurusan teknik kimia. Di antaranya, mampu merancang produksi sebuah pabrik kimia. Kita prioritaskan SMA, kenapa? Karena ini juga sebagai ajang promosi. Teknik Kimia Untirta tidak kalah dengan teknik kimia universitas lain. Karena kalau kita sudah berani untuk mengadakan ajang nasional yang pertama kali baru diadakan tahun ini, sehingga antusias mereka untuk masuk ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini semakin besar. Sebenarnya keunggulan kita itu sesuai dengan tema Cemeng Day tahun ini, bahwa kita bisa, kalau kita bisa bekerja sama dengan baik. Kalau masalah tentang perkuliahan untuk mahasiswa seperti saya pribadi, yang paling diunggulkan adalah bagaimana kita bisa membuat atau merancang suatu pabrik sehingga pabrik itu bisa berdiri seperti itu. Terkait lomba cerdas cermat yang mengambil tema problem solving, lomba diikuti 21 tim sekolah dari dalam dan luar Provinsi Banten. Dalam LCC tersebut dibagi 3 session.
Sesi pertama adalah problem solving, di mana setiap tim sekolah diberi soal yang berisi tentang pemecahan masalah-masalah terkait mata pelajaran kimia. Hari pertama ini memang dihususkan untuk LCC. Setelah para peserta beradu dalam problem solving, barulah penilaian dilakukan oleh tim juri dan 9 tim peserta yang paling unggul. Merekalah yang berhak melaju ke babak berikutnya, yakni cerdas cermat. 9 sekolah yang berhak melaju ke babak berikutnya yakni SMA CMBBS, SMAN 2 Pandeglang, SMA Mutohari Bandung, SMKN 2 Cilegon, MAN 1 Bandung, SMAN 4 Tangerang, SMA Prisma, SMA Cikesal, dan SMAN 6 Pandeglang. 9 tim tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, di mana setiap kelompok terdapat 3 tim sekolah yang saling beradu di lomba cerdas cermat berikutnya, dan setiap pemenang dari masing-masing kelompok akan diadu lagi menuju final. Asal suhu dan tekanannya tetap. Bunyi pernyataan tersebut adalah hukum. Hukum perbandingan tetap, Lavoisier. Hukum perbandingan tetap, Lavoisier. Satu atom C mempunyai 4 elektron valensi. Jadi, rumus alkana paling sederhana adalah Golongan 2A kali oleh 4. Grup C ya, setelah tepat ya, golongan 2B berada 4. S2 ditambah I2 menghasilkan SO4 2 plus I. Ditambah 2 ini ditambah 14. Kurang tepat 2 ya, yang benar adalah baik, jawabannya 20 liter. Semua tidak mendapatkan nilai. Saya akan bacakan skor sementara. Dan MAN 1 Bandung mendapatkan skor 3. Untuk sementara, untuk SMAN 2 Pandeglang. Soal pertama, berapa jumlah atom H yang terdapat dalam 1 molekul etanol? Koloid yang mempunyai fase terdispersi cair dan fase terdispersi padat disebut Teknik kimia memang tak serta-merta hadir dengan sendirinya tanpa sejarah yang berarti. Di balik lahirnya program studi teknik kimia sudah tentu menyimpan sejarah yang penting. Wakil Dekan Bidang 3 Kemahasiswaan FT Untirta, Rudi Hartono memaparkan, jurusan Teknik Kimia Untirta berawal dari Sekolah Tinggi Teknologi yang dikelola Krakatau Steel. Dalam perkembangannya, sekolah tinggi tersebut berubah dan menginduk pada Fakultas Teknik Untirta pada tanggal 28 November. Pada tanggal itu juga dibentuk alumni Teknik Kimia dan Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia atau Himatemia. Waktu itu namanya kalau tidak salah Sekolah Tinggi Teknologi yang memang dibangun oleh PT Krakatau Steel awalnya. Tujuannya waktu itu adalah dalam rangka mengharapkan nanti lulusan yang ada dari sini itu bisa bekerja di PT Krakatau Steel. Nah, dalam perjalanannya tahun 1984 yang jatuhnya 28 November itu, nah itu Sekolah Tinggi Teknologi berubah menjadi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ternyata kita harus menginduk kepada Serang itu sendiri. Nah, itu awalnya munculnya tanggal 28 November tahun 1984. Satu hari setelah awal pelaksanaan problem solving dan LCC,
hari kedua tepat 30 November 2011 berlangsung final LCC di Aula IFT Untirta. Sebelum final LCC dilangsungkan, terlebih dahulu digelar Lomba Karya Ilmiah Remaja atau KIR untuk SMA atau SMK se-Indonesia juga. Selain itu, lomba esai yang telah diseleksi sejak lama melalui web milik jurusan Teknik Kimia IFT Untirta juga diperlombakan di sini. Esainya merupakan karya asli peserta dan harus sesuai tema yang ditawarkan dalam perlombaan. Tema dalam esai yakni Solar Cell for Our Lives. Esai final berlangsung di Aula IFT Untirta. 3 finalis diantaranya SMAN 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, SMAN 1 Malingping, dan SMAN Pembangunan Jaya. Dalam final tersebut, peserta diharuskan mempresentasikan hasil esainya di depan juri dan penonton. Peserta pertama dari SMAN 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, mengangkat tema pemanfaatan panel surya alternatif penghasil energi listrik sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat kawasan timur Indonesia. Setelah selesai memaparkan, peserta nomor urut 1 ini diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Juri. Begitu seterusnya. Peserta nomor urut 2 SMAN 1 Malingping serta peserta nomor urut 3 SMAN Pembangunan Jaya. Sangat dirasakan langsung oleh user atau pengguna itu apa? Jadi yang dulu kita banyak belajar di budaya tapi karena bahan-bahan itu berbeda mengenai sampai itu juga masyarakat kawasan itu memiliki masalah yang ada beberapa sebetulnya yang agak keluar sedikit ya, agak keluar sedikit. Jadi kalau sudah masuk ke panel surya harusnya fokus dipersulit lagi. Dan saya bagaimana cara berpakaian di mana program tersebut. Caranya harus berubah dari bentuk dari dekap. Dekap tersebut harus berubah menjadi persegi sehingga menggunakan Menurut Dewan Juri Deda Ria Barleani, kriteria penilaian lomba esai yang bertema Solar Cell for Our Lives diantaranya kesesuaian antara judul dengan isi, keterkaitan antara paragraf satu dengan yang lainnya, dan originalitas tulisan. Diana menambahkan, khusus dalam final esai, masing-masing finalis mempresentasikan tulisan esainya dan menanggapi pertanyaan dari Dewan Juri. Poin inilah yang akan menentukan pemenang. Oh ya, kriteria yang pertama kesesuaian antara judul dengan isinya, kemudian benang merah antara paragraf satu dengan paragraf yang lain. Selanjutnya itu harus ada state of the art-nya, jadi korelasinya jelas gitu. Jangan sampai di tengah-tengah paragraf itu tiba-tiba keluar dari jalur, nah seperti itu. Kemudian originalitas, jadi kita juga harus mengecek apakah betul esai itu benar-benar buatan sendiri atau bisa juga diambil dari copy paste dari web misalnya. Nah itu yang sangat dikhawatirkan, jadi originalitasnya terutama. Sebenarnya sih penilainya semuanya, jadi kalau yang kemarin kan hanya baru sortiran awal ya, kalau yang ini dari makalahnya juga dinilai, kemudian dari presentasinya sama menjawab pertanyaan, nanti kita akumulasikan ada persentase-persentasenya tertentu. Setelah final esai usai, barulah final lomba cerdas cermat yang mempertandingkan 3 tim, yakni SMAN 2 Cilegon, SMA Mutahari Bandung, dan SMAN 6 Pandeglang. Satu persatu tim yang berlomba menjawab pertanyaan yang dilontarkan MC. Dalam final LCC tersebut
Berlangsung 2 babak, yakni babak pertama, setiap tim menjawab pertanyaan dan jawaban yang benar diberi angka 100. Sedangkan babak kedua merupakan babak rebutan. Siapa cepat, dia yang berhak menjawab. Jika benar, nilai akan bertambah 100. Sebaliknya, jika salah, akan berkurang 50 angka. Pembakaran bensin adalah yang terbesar adalah Dengan jawaban-jawaban dan keseruan jalannya final lomba cerdas cermat, tanpa menunggu keputusan Dewan Juri pun, penonton sudah dapat menentukan siapa pemenang dari LCC Chemical Expert 2011 tersebut. Ya, mereka adalah SMKN 2 Cilegon, disusul dengan SMA Mutahari Bandung, dan juara ketiga SMAN 6 Pandeglang. Pengumuman untuk lomba KIR dan esai juga digelar setelah itu. Untuk KIR akan dilombakan lagi keesokan harinya. Sementara itu, lomba esai dimenangkan oleh SMAN 1 Tambun Selatan. Basugede Pangestu dari SMAN 1 Tambun Selatan mengaku bangga karena telah membawa harum nama sekolah. Menurut Basu, lomba bisa dijadikan sarana evaluasi hasil belajar sekaligus menambah wawasan ilmu kimia. Perasaannya senang tentunya karena ada banyak pengorbanan waktu kesini juga, pengorbanan bikin esainya juga. Isi esainya sebenarnya tentang kaitan antara pemanfaatan panel surya dengan kualitas pendidikan itu sendiri. Jadi bisa meningkat dengan menggunakan panel surya. Kedepannya tentunya karena saya kelas 3, jadi akan membimbing adik-adik saya untuk membuat esai dan karya tulis juga, serta tentunya ya mengharumkan nama sekolah lah intinya. Pemenang LCC juara pertama SMKN 2 Cilegon mengaku senang dan bangga. Persiapan yang telah mereka lakukan telah terbayar dengan hasil yang cukup memuaskan. Pastinya senang karena ini tingkat nasional, kami juga tidak menyangka bahwa kami akan menjadi pemenang. Persiapannya mungkin 1 bulan, terus kita kan karena 1 bulan kita santai saja gitu. Jadi sehingga santai kami pun cepat memasukkannya. Oke, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan alat ini bermanfaat buat masyarakat. Alhamdulillah. Lomba-lomba yang telah digelar Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia atau Himatemia FT Untirta merupakan rangkaian dari Chemical Expert 2011 sebagai ajang memperingati Hari Jadi Jurusan Teknik Kimia yang ke-30 tahun. Sejumlah acara pun digelar kembali oleh Teknik Kimia, salah satunya Chemical Engineering Society. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Chemical Expert 2011 dengan tema pengabdian terhadap masyarakat juga sebagai pengaplikasian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pengabdian terhadap masyarakat tersebut mengangkat dan mengambil kegiatan yang berupa peresmian desa binaan dari Teknik Kimia. Ya, impian ini memang sejak lama. Teknik Kimia memiliki desa binaan yang siap dibina dan dilangsungkan berbagai kegiatan untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam desa binaan tersebut. Yang menjadi desa binaan Teknik Kimia dipilih Desa Walikukun, Kecamatan Carenang. Seperti masalah yang tengah dihadapi warga Desa Walikukun, Kecamatan Carenang, yakni tidak tersedianya air bersih di lingkungan desa. Air yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari merupakan air yang sebenarnya tak layak. Air tersebut terkadang tak jernih, belum lagi kandungan logam mineral di dalamnya yang cukup berbahaya. Warga Desa Walikukun pernah bergantung pada air di Sungai Ciujung, namun kini juga tengah dipermasalahkan karena adanya pencemaran dari industri sekitar.
Alhasil, warga hanya dapat mengkonsumsi air galian sumur mereka sendiri. Atas alasan itulah, teknik kimia menjadikan Desa Walikukun sebagai desa binaannya. Tak hanya permasalahan air, permasalahan lainnya pun Himatemia siap turut membantu mengatasinya. 1. 3 Desember itulah telah diresmikan Desa Walikukun sebagai Desa Binaan Teknik Kimia IFT Untirta. Peresmian tersebut berlangsung di Kampung Astana RT 1 RW 1 Desa Walikukun, Kecamatan Carenang. Dengan dihadiri para dosen teknik kimia IFT Untirta, sejumlah tokoh masyarakat sekitar, warga dan para mahasiswa teknik kimia. Dalam peresmian tersebut diberi kesempatan untuk saling berdialog dan memaparkan permasalahan yang ada di Desa Walikukun, terutama masalah air. Karena memang keadaannya setelah di ini keadaannya air yang begitu bergas dan lain sebagainya membahayakan, akhirnya kami dibuatkan air pump dari kecamatan. Memang ada impian-impian yang lain dari kami gitu ya, untuk bisa berperan lebih besar lagi gitu ya. Misalnya permasalahan misalnya energi gitu ya. Sebenarnya gas itu kan sebenarnya yang bilang itu kan energi lah gitu Pak ya. Kami sudah berbicara kemarin waktu kebetulan minggu yang lalu saya ke ITB, dan ada memang orang yang ahli tentang gas ini Pak gitu ya. Nah itu nanti mungkin kami bisa kerjasama antara Untirta, ITB untuk bisa pertama-tama tentu kita ingin tahu dulu gitu ya, seperti apa gas tersebut gitu ya. Kami atas nama pemerintah Desa Walikukun tentunya mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga. Ya, program Desa Binaan telah diresmikan dengan ditandai pemotongan tumpeng oleh Wakil Dekan Bidang 3 Kemahasiswaan IFT Untirta, Rudi Hartono. Baca Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan alat ini bermanfaat buat masyarakat. Alhamdulillah. Dijelaskan Ketua Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Untirta, Anton Irawan, Desa Walikukun, Carenang sudah sejak lama mengalami masalah kesulitan air bersih. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan alat penyaringan air yang dapat menyaring kandungan logam mineral di dalam air, warga tidak hanya mendapatkan air bersih, namun juga sehat. Ya, pertama alasannya kan karena mereka kekurangan air ya, karena kekurangan air itu dan air yang ada pun itu tidak memenuhi gitu ya. Ya kita udah ketahui bersama bahwa kondisi Sungai Cujung kan tidak baik gitu ya, khususnya pada saat musim kemarau gitu ya. Nah, maka kami berpikir bahwa bagaimana kita di jurusan Teknik Kimia Untirta ini bisa bermanfaat buat masyarakat di Kampung Astana Desa Walikukun ini gitu ya, yaitu dalam hal menanggulangi permasalahan air itu gitu ya. Dan kebetulan kami juga bisa berhubungan dengan Dikti gitu ya. Dikti itu membantu kami gitu ya untuk hibah-hibah dalam permasalahan kemasyarakatan gitu ya. Nah itu ya dasarnya kami akhirnya melakukan hal ini gitu. Sebenarnya ini udah. Selanjutnya, Anton juga mengungkapkan, ke depan pihaknya akan terus meninjau perkembangan Desa Walikukun. Air ini juga nantinya akan dikaji dan diuji, sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mandi dan mencuci, melainkan bisa langsung diminum. Gitu ya. Nah ini harapan kami tidak dilepas, gitu, bahwa kami punya mahasiswa yang bisa membantu menghubungkan kami dengan masyarakat nantinya dalam kerangka misalnya pengabdian masyarakat ataupun kuliah kerja mahasiswa gitu ya. Dengan demikian pekerjaan untuk meningkatkan kualitas dari air ini tetap berjalan dan bisa sampainya nanti adalah air minum gitu, bukan hanya air bersih gitu ya. Sampai kalau udah sampai air minum, masyarakat
nyaman gitu ya nantinya. Jadi beli itu ada penghematan misalnya energi, hal-hal yang lain akan lebih mudah gitu ya. Gitu. Ditambahkan Ketua Program Desa Binaan Rahmayeti, dipilihnya Wali Kukun sebagai desa binaan karena dinilai banyak masalah yang perlu diatasi bersama. Bukan hanya masalah air, tapi juga masalah-masalah lain seperti gas. Itu kan kewajiban daripada akademisi ya untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah dulu, kemudian yang dipelajari secara teori, kemudian kita aplikasikan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat gitu loh. Di Desa Wali Kukun ini sendiri kan udah tahu sendiri kan, di sini udah booming dulu masalah air ya, masalah air. Memang airnya memang sangat kualitasnya itu memang sangat rendah. Jadi untuk dikonsumsi untuk masyarakat, jangankan untuk dikonsumsi untuk makan dan minum ya, untuk memasak dan meminum, tapi untuk mencuci aja kayaknya itu udah sangat kurang dari kualitasnya, benar gitu loh. Ya, kita melakukan survei yang pertama kali itu kita mendapatkan permasalahan ini dari masyarakat sini sendiri ya, melalui mahasiswa ya, melalui mahasiswa datang ke kita. Ya, dia mengajukan masalah-masalah yang ada di Desa Wali Kukun. Akhirnya kita berinisiatif bagaimana caranya kita memecahkan masalah, terutama masalah air di sini gitu loh. Kalau masalah problematik air itu bukan hanya sekedar sekarang aja. Dari semenjak saya kecil sampai detik ini, ya kalau masalah air di kampung Astana Desa Wali Kukun ini memang kami Dijelaskan Ketua Program Desa Binaan Rahmayeti, Desa Wali Kukun sebenarnya memiliki potensi gas yang bisa dimanfaatkan ke depannya untuk berbagai hasil. Hal tersebut memang perlu dibina dan dibantu. Dalam hal ini, teknik kimia siap membina dengan mengolah cara dan kegiatan lainnya atau potensi yang ada. Ditambahkannya, Desa binaan tersebut merupakan tahap awal karena akan terus berkelanjutan sampai kapanpun. Oh enggak, ini malah justru di awalnya aja Mbak. Air pun ini belum selesai ya. Ini kita mempunyai target untuk mencapai ke produksi air minumnya gitu. Sebenarnya ini awal, untuk desa binaan ini akan berkelanjutan sampai kapanpun. Iya, sampai kapanpun harus dipertahankan gitu loh. Untuk meningkatkan, dalam artian di sini kan banyak sekali potensi yang kita dapatkan yang seperti ketua jurusan bilang tadi. Tidak hanya masalah air, tapi masalah energi, pemanfaatan energi yang ada di dalam tanah ya, yang tersimpan di dalam tanah di Desa Wali Kukun ini sendiri. Kemudian masalah limbah, misalnya limbah pertanian. Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Wali Kukun Fuad Damanhuri sangat mengapresiasi atas apa yang sudah dilakukan para mahasiswa untuk membantu kesulitan masyarakat yang telah memberikan bantuan alat penyaring air. Tentunya, alat ini sangat berguna bagi masyarakat Wali Kukun. Kalau masalah problematik air itu bukan hanya sekedar sekarang aja. Dari semenjak saya kecil sampai detik ini, ya kalau masalah air di kampung Astana Desa Wali Kukun ini memang kami, terutama air bersih lah gitu ya, memang sulit lah. Karena kami sudah sering berusaha dengan beraneka ragam usaha gitu. Tapi nyatanya Allah belum memberi jalan. Ya tidak mungkin orang Jepang datang sini dan lain sebagainya untuk membantu masyarakat di sini, tapi ya belum ada kenyataan. Tapi alhamdulillah dengan adanya dari Untirta ini, mudah-mudahan memberikan kemudahan untuk kita semua. Jadi sulitnya diantaranya karena kami biasanya pesawahan, MCK dari Ciujung. Tapi kebetulan karena memang Ciujungnya itu kena limbah indah kiat, ya apa boleh buat. Kami mau bilang apa? Perlu diketahui, kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Chemical Expert 2011 Teknik Kimia FT Untirta, atau dalam rangka memperingati hari jadi jurusan Teknik Kimia ke-30 yang jatuh tanggal 28 November lalu. That I can do is make a call and tell you the truth. Or sing the words in melody and hope that you'll believe me. Here's another song for you. So this one makes two. I still don't know where to.
Di lain kesempatan, tepat Rabu 7 Desember 2011, Teknik Kimia Untirta menggelar Seminar Nasional Integrasi Proses 2011. Seminar ini pertama kali digelar, meski begitu rencananya akan dijadikan sebagai agenda rutin tahunan dari Teknik Kimia Untirta. Keberadaan industri kimia di Banten serta Indonesia pada umumnya memerlukan penerapan teknologi efektif, efisien, dan berbasis ramah lingkungan secara maksimal. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan perkembangan penelitian dan aplikasi teknologi melalui integrasi proses. Fakta tersebut menjadi bahasan Seminar Nasional Integrasi Proses 2011 Teknik Kimia Fakultas Teknik Untirta. Bertempat di Hotel Permata Krakatau, Cilegon, seminar tersebut berjalan dengan lancar dengan diawali kata sambutan dari Ketua Pelaksana, disusul dengan sambutan sekaligus pembukaan seminar oleh Wakil Rektor 4 Untirta, Fatah Sulaiman. Dalam sambutannya, Ketua Pelaksana Seminar Nasional Integrasi Proses 2011, Jayanuddin mengatakan, dalam seminar ini mengundang hampir seluruh universitas di Indonesia untuk dapat mengirimkan makalah yang dipresentasikan. Selain itu juga menghadirkan para praktisi industri di wilayah Anyer, Merak, dan Cilegon atau AMC atau CMA, sehingga akan mampu terjalin komunikasi dan kerjasama antar akademisi dan praktisi. Sementara itu, makalah yang akan dipresentasikan sekitar 35 buah makalah. Seminar integrasi proses ini merupakan seminar nasional yang pertama kali diadakan oleh jurusan Teknik Kimia. Jadi seminar nasional ini akan dijadikan sebagai agenda tetap jurusan Teknik Kimia. Jadi dalam acara seminar ini kami mengundang hampir seluruh universitas di Indonesia yang ada jurusan Teknik Kimia untuk dapat mengirim makalah yang akan dipresentasikan dalam seminar ini. Kami juga mengundang para praktisi industri wilayah Anyer, Merak, Cilegon, sehingga dengan adanya pertemuan ini diharapkan akan terjalin komunikasi dan kerjasama antara akademisi dan praktisi. Kami telah menerima makalah yang akan dipresentasikan dalam seminar ini sebanyak 35 makalah. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 4 Untirta, Fatah Sulaiman mengungkapkan, seminar tersebut amat membantu dan bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi, serta industri-industri di Banten maupun nasional. Menurutnya, selama ini Untirta telah mengadakan kerjasama yang baik dengan universitas di Indonesia pada umumnya. Terkait dengan adanya seminar ini pun ingin menunjukkan pada nasional bahwa Untirta merupakan perguruan tinggi yang memiliki fakultas teknik dan patut diperhitungkan. Bagian penting dari acara ini adalah transfer knowledge dari rekan kolega dosen dari ITB. ITB ini juga pembina kami dari awal, semenjak zaman PTS Biologi. Kita ada hubungan emosional yang erat. Maka kemarin kami menyampaikan proposal kepada Bapak Rektor sesuai dengan kewenangan saya selaku pembantu rektor bidang kerjasama, komunikasi dan perencanaan untuk mengantisipasi persiapan perguruan tinggi terintegrasi bukan hanya skala nasional, juga kaitannya kebijakan unifikasi ASEAN. Jadi mohon kami secara khusus sampaikan kepada pimpinan ITB, kami secara inisiatif ingin mempererat kerjasama pembinaan yang selama ini telah dilakukan karena luar biasa manfaat yang telah kami dapat. Setelah memberi sambutan, Fatah Sulaiman didaulat untuk membuka jalannya seminar secara resmi. Seminar yang dihelat dalam rangkaian HUT FT Untirta itu menghadirkan keynote speaker Direktur Utama PTKS Fazwar Bujang dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Muhtar Gozali. Maka kerjasama itu sangat penting.
Ya sama tadi yang sudah dirintis dengan ITB tentunya juga bagus, tapi alangkah baiknya juga kita membuka kesempatan untuk bekerjasama dengan fakultas teknik dan universitas lain yang pertama di luar negeri. Harapan yang terkandung dalam visi tersebut terwujudnya kota Cilegon sebagai kota pusat industri, perdagangan dan jasa yang saling dukung guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya memang itu sesuatu keharusan yang tidak bisa dihindarkan. Kita harus berintegrasi dengan kawasan dan lingkungan ini. Seminar nasional tersebut bertemakan perkembangan penelitian dan aplikasi teknologi integrasi proses dalam industri kimia Indonesia. Menurut Fazwar, PT KS selalu mengoptimalkan teknologi terutama yang berbasis ramah lingkungan. Perannya pun sudah terlihat untuk masyarakat sekitar seperti pembuatan rawa danau, penanaman pohon, dan masih banyak lagi. Terkait keberadaan Fakultas Teknik Untirta, PT KS mendukung dengan berbagai program di dalamnya, termasuk rencana direalisasikannya program D3 Fakultas Teknik Untirta. Ya memang itu sesuatu keharusan yang tidak bisa dihindarkan. Kita harus berintegrasi dengan kawasan dan lingkungan ini. Banyak hal yang kita lakukan, ya, bahwa kita juga berpartisipasi, misalnya menjaga kelestarian rawa danau dengan penanaman pohon. Ya, kita juga ikut melakukan program yang 1 miliar pohon itu kita lakukan bersama-sama ya dengan pemerintah, masyarakat. Regenerasi itu tentunya membutuhkan SDM dan partner yang paling dekat itu tentunya adalah Fakultas Teknik Untirta. Jadi karena itulah tadi saya sampaikan bahwa kita tidak hanya memikirkan tenaga-tenaga yang pendidikan S1, tapi juga tenaga-tenaga spesialis. Kita sudah mulai dengan D1 yang akan kita kembangkan, program operator pembangkit listrik, program operator water treatment, bahkan sedang terpikir untuk membuat program D3 terkait dengan industri baja. Bukan kami yang buat, kami mendukung, nanti biar Fakultas Teknik yang mengerjakannya. Salah seorang pembicara dalam seminar, dosen ITB, Yogi Wibisono Budi mengutarakan, intensifikasi proses merupakan pengembangan peralatan dan metode proses serta sistem pemproses yang kreatif inovatif jika dibandingkan dengan yang umumnya digunakan saat ini mampu membawa perbaikan yang substansial. Dari yang saya sampaikan itu kan berkaitan dengan intensifikasi proses. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk mengembangkan suatu teknologi proses yang mempertimbangkan aspek kreativitas dan inovasi dari cara berpikir kita. Nah, harapannya adalah bahwa kita bisa menghasilkan suatu teknologi proses yang menggunakan modal yang sangat kecil tetapi mempunyai hasil yang berlipat ganda. Nah, hasil itu yang tidak mungkin dapat dicapai di dalam teknologi yang konvensional. Karena dengan cara dinasifikasi ini, berbagai parameter proses itu dapat dilipat gandakan. Sebagai contoh ada perpindahan panas, perpindahan massa, ya, dan kinetikanya. Nah, itu semua bisa dikondisikan agar dia berlangsung sangat cepat. Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kurnia Nugraha mengatakan, berlangsungnya seminar nasional oleh FT Untirta akan memberikan dampak positif bukan hanya untuk seluruh peserta seminar dan yang terlibat di dalamnya, juga meningkatkan rasa percaya diri bagi Untirta untuk terus berkiprah dan diakui oleh nasional. Pertama sih memang ini sesuai dengan visi ya kelembagaan Fakultas Teknik. Memang kami dari 4 tahun terakhir ini kami menanyakan bahwa sebagai perguruan tinggi negeri kami itu dikenal dan diakui secara nasional. Di target kami itu bagaimana jurusan mahasiswa itu
mempunyai keberanian dan kemampuan untuk berkompetisi di nasional, berkiprah lah dalam hal berkompetisi. Nah, kegiatan sebenarnya kami dorong dari fakultas bagaimana jurusan bisa membuat acara-acara seperti ini. Jadi ini salah satu sebetulnya. Dari jurusannya juga ada udah mulai ke event nasional. Nah ini pertama yang kami harapkan adalah dengan adanya kegiatan seperti ini memang jurusan-jurusannya lebih mempunyai motivasi untuk memberikan yang terbaik lah ya, mereka berkompetisi. Nah adapun dari fakultas pola yang kami siapkan itu kan memang ini dari DIPA ya. Jadi sejak awal tahun tuh kami rancang, mereka dari jurusan tuh kami hanya merancang bahwa ada alokasi anggaran negara, silakan dimanfaatkan, kami otoritas dari jurusan, hanya kami dorong kegiatan-kegiatan nasional. Salah satunya adalah ini. Peserta seminar dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, Faris Hamzah mengungkapkan, seminar diyakininya bermanfaat terutama untuk mahasiswa teknik kimia. Banyak sekali gitu nanti manfaatnya yang bisa diambil karena isu yang paling strategis untuk dunia teknik kimia yang sekarang emang tentang integrated process. Kebanyakan kalau di dunia industri ini seperti pengefisiensian penggunaan energi, terus pengefisiensian pembuatan produk, pokoknya semua proses yang sudah ada direkayasa ulang supaya bisa menjadi lebih efisien gitu dalam hal waktu, biaya, energi, dan macam-macam. Jujur aja ini pertama kali saya jarang ada seminar-seminar yang judulnya seperti ini. Cukup bagus untuk pertama kali penyelenggaraan. Selanjutnya mungkin publikasinya bisa lebih disebarluaskan. Seminar diikuti lebih dari 50 peserta yang merupakan mahasiswa jurusan teknik kimia dari universitas di seluruh Indonesia. Seminar mengangkat tema berbeda dalam setiap segmennya. Seperti dalam diskusi panel pertama, mengangkat tema teknologi bahan, energi, serta integrasi dan optimasi proses. Sedangkan dalam diskusi panel kedua, bertemakan bioproses dan bioteknologi, rekayasa, serta kinetika katalis dan reaktor. Di mana dia bisa menciptakan suatu teknologi yang sangat unggul, yang sangat unggul. Nah kemudian pada awalnya intensifikasi itu dikembangkan ya dengan ciri di smaller, cheaper, safer, and slicker. Ya, ini pada awalnya. Ya, jadi pada awalnya ketika dikembangkan dan di dalam sejarah perkembangannya itu lebih terutama lebih ditujukan kepada upaya bagaimana membuat suatu peralatan yang mempunyai volume yang lebih kecil, tetapi dengan kapasitas yang sama. Nah, sekilas saya sampaikan sejarahnya. Jadi ini sekarang merupakan salah satu kecenderungan, jadi bisa reaksi kimia, bisa pemisahan, bisa peralatan, bioproses sebagainya. Kemudian kata bidang, karbida sendiri adalah persenyawaan antara paduan yang lain dengan karbon, yang nanti dia mengendap pada matriks. Nah, kemudian aspek yang lain yang semakin kasar, semakin halus dari bentuk karbida ataupun pasang alternatif, maka kemudian dia boleh jadi tahan haus sehingga dia lebih fleksibel, lebih menguntungkan ketika dia diaplikasikan dalam ya seperti itu ya, logam C lebih dari logam B, lebih dari logam A, lebih dari E, D, C. Itu kalau kita ranking dari nilai sifat, nilai kekuatan tarik.